Kemudian untuk pada bagian pelapis-pelapis seperti ini, pastikan Anda tidak terlalu memberikan sentuhan di bagian dalam, karena itu akan bisa menimbulkan bercak yang nanti akan terlihat pada saat LCD ini sudah mendapatkan kembali cahayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jazz Flasher 39. Di video kali ini seperti biasa kembali kami akan berbagi kasus ya. Dan kali ini kita mendapatkan salah satu handphone Oppo ya. Model pada baterainya BL-P673. Ya tinggal kita browsing ya untuk mencari tipe berapakah handphone Oppo ini ya. Handphone Oppo yang ada di tangan saya ini kondisinya berdasarkan dari keterangan pemilik handphone yang menjelaskan HP-nya ini sudah pernah ganti LCD. Kemudian tiba-tiba mati. Namun pada saat kita coba tekan on off ya, handphone ini masih merespon switch on off-nya. Artinya masih ada indikator bergetar yang menunjukkan bahwa handphone ini sudah bisa aktif ya sebagai indikator pertama, walaupun tentu kita tidak bisa mengetahui secara persisnya, sementara posisinya handphone ini dalam keadaan tidak menampilkan gambar. Kalau kita sedikit memberikan cahaya pada bagian LCD, saya coba nyalakan ya. Ya, getar. Di sini kita bisa melihat adanya tampilan Oppo ya. Ya. Dan memang sulit untuk terlihat di kamera ya, karena sama sekali tidak memiliki cahaya sedikit pun di bagian LCD. Setelah kita mendapatkan indikasi adanya tampilan logo Oppo, bahkan sempat juga kita melihat handphone ini tidak hanya menampilkan Oppo logo, tapi betul-betul sudah sampai pada proses operating system dan kita sudah bisa melihat bagian menu home screen ya. Hanya memang tidak jelas, bahkan tidak terlihat disebabkan karena LCD-nya tidak lagi memiliki tampilan cahaya. Oleh sebab itu, dari indikasi itu maka kita bisa menyimpulkan bahwa handphone ini permasalahannya ada pada LED LCD yang sudah tidak lagi bisa memberikan cahaya. Apa penyebabnya? Ya bisa dari LCD-nya, bisa dari jalur LED pada bagian baut yang berhubungan dengan LED LCD-nya dan yang lain sebagainya ya. Akan tapi saya akan coba fokus pada LCD terlebih dahulu. Sehingga di sini kita akan coba melakukan pembongkaran ya. Oke, selanjutnya kita akan coba melakukan pengecekan ya. Fokus pada bagian jalur LCD. Ini adalah penutup dari. Wah, ternyata seperti yang kita prediksi di awal tadi bahwa besar kemungkinan permasalahan dari LCD ini masalahnya ada pada bagian jalur LED. Ternyata benar. Di sini kita mendapatkan fleksibel LED-nya sudah dalam kondisi putus seperti ini. Ya, di sini kita mendapatkan ada 3 pin ya, ada 3 jalur dengan keterangan ada AK2. AK2 ini, A ini adalah bagian anodanya, K ini bagian katodanya. Lalu bagaimanakah kemudian selanjutnya apa yang akan kita lakukan dengan posisi fleksibel LED LCD yang sudah putus seperti ini ya, yang kita lakukan adalah kembali menghubungkannya dengan cara menjempernya dengan bagaimana caranya. Ya kalau kita coba perhatikan, ternyata memang sangat tidak memungkinkan jika kita ingin melakukan jumper secara langsung ya. Dari pin anoda dan juga 2 katodanya langsung ke bagian yang putus seperti yang Anda lihat di tangan saya ini. Karena ini adalah jenis fleksibel yang besar kemungkinan agak sedikit sulit untuk kita krik ya. Pertama posisi, yang kedua diameter ketipisannya sangat tipis sekali sehingga tidak yakin kalau itu bisa kita jumper dengan kondisi kuat. Maka di sini kita akan sedikit melakukan tindakan yang agak sedikit ekstrim ya. Ekstrim. Dimana kita akan coba melepas penutup pada bagian belakang. Namun sebelumnya kita sedikit membutuhkan bantuan
menggunakan Rex jika kita tidak terlalu memberikan sedikit paksaan pada bagian penutupnya seperti yang saya lakukan di sini. Selanjutnya, Bang, itu kalau kita coba colok seperti itu LCD-nya tidak rusak? Ya, pelan-pelan saja. Karena ini sebetulnya bagian pelapis ya. LCD utamanya itu ada pada bagian depan ya. Nanti kita akan coba perlihatkan ya. Ini hanya berisikan lapisan-lapisan yang akan berpengaruh pada performa resolusinya ya, kurang lebih seperti itulah. Karena saya sebelumnya pernah melakukan penggantian pada bagian dalam LCD seperti ini. Bahkan pernah kita mendapatkan satu kasus handphone LCD yang sudah bercak, lalu kemudian kita pasangkan dengan, kita ambilkan LCD yang sama namun masih mulus di dalamnya, lapisan-lapisannya ini masih dalam keadaan baik. Kita bisa menggantinya sehingga bisa menampilkan kembali performa tampilan LCD yang memuaskan lah. Ya, seperti ini. Bang, itu nggak rusak? Ya, insya Allah nggak ya. Ini hanya bagian penutup saja. Tapi memang untuk melakukan tindakan seperti ini butuh kehati-hatian. Jangan sampai terlalu memaksakan diri. Selanjutnya, kalau kita anggap tidak perlu kasih Rexel, tidak perlu kita kasih, alhamdulillah ya, ternyata tidak terlalu berat. Kemudian untuk pada bagian pelapis-pelapis seperti ini, pastikan Anda tidak terlalu memberikan sentuhan di bagian dalam, karena itu akan bisa menimbulkan bercak yang nanti akan terlihat pada saat LCD ini sudah mendapatkan kembali cahayanya. Saya akan coba lepas semua. Saya coba lepas satu persatu dulu ya. Ini juga bagian yang tebal ini bisa pecah, bisa patah. Nah, ini kita pelan-pelan ya. Ya, oke, ini LED-nya ya. Jadi perlu Anda ketahui ya bahwa pada umumnya, secara umum ya, bahwa setiap LED-LED pada bagian LCD itu bukanlah satu LED yang kemudian akan terlintas dalam alam pikiran kita ya. Wah, itu LED-nya kok handphone LCD itu sebetulnya LED-nya di mana? Apakah dia kemudian satu paket dengan LCD-nya? Kalau mau dibilang satu paket, iya, tapi bukan kemudian dalam tanda kutip satu paketnya itu masih bisa kita buka seperti ini. Sehingga inilah yang kemudian menjadi salah satu juga ya alasan saya kenapa saya secara pribadi tidak membuang setiap kali ada LCD yang saya anggap masih bisa kita coba manfaatkan ya, seperti yang Anda lihat pada di bucket ini hampir semua LCD yang begitu banyak dan masih ada lagi ya. Karena pertama, salah satu fungsinya ya ini kita masih bisa memanfaatkan, diantaranya adalah pada bagian LED-LED-nya. Ini kalau seandainya kita mempunyai jenis LCD yang sama ya, maka kita tinggal ambilkan saja LED di LCD yang sama, mungkin sudah pecah dan lain sebagainya. Akan tapi karena kebetulan kita tidak punya ya, tapi saya akan coba cari ya. Kita akan coba cari. Kalau memang kita menemukan LCD yang sama, kita akan coba bedah LED-nya, lalu kemudian kita ambil LED-nya, kemudian kita pasangkan di LCD yang bermasalah pada bagian fleksibelnya seperti ini. Sebetulnya bisa saja kita coba jumper, tapi karena alasan keamanan dan juga ketahanan, maka alangkah baiknya kita coba carikan LED satu setnya saja.
Kita carikan di mana, tentu nggak ada yang jual, tapi kita akan coba kanibal pada LCD yang sama jenisnya atau sama tipenya. Kenapa nggak diambilkan dari jenis LCD yang lain? Dikhawatirkan, perlu Anda ketahui bahwa pertama jumlah LED yang digunakan, yang kedua mungkin saja dia mempunyai perbedaan polaritas dari setiap konstruksi pemasangan jalurnya. Itu bisa tidak agak sedikit menyulitkan kita, dan khawatir nanti daya terang hasil penerangan yang dihasilkan berbeda seperti yang dibutuhkan oleh LCD yang kita ingin coba ganti LED-nya dengan LED yang baru. Oke, kita coba cari dulu ya. Ternyata kita menemukan ada tipe yang sama. Ya, semoga saja LED-nya masih bagus. Tapi kalau kita melihat secara fisik, nampaknya LED dari LCD yang hancur seperti yang Anda lihat di tangan saya ini masih bagus ya. Ya, dapat ya. Ini LED-nya. Seperti Anda lihat masih bagus sekali. Bahkan ternyata alhamdulillah ini LED original dari LCD bawaan pabrik. Oke, selanjutnya kita akan coba posisikannya. Ya, sudah kita pasang seperti ini ya. Ini LCD-nya. Oke, sekarang kita coba ya. Kita tekan on off-nya. Ya, getar. Alhamdulillah, berhasil ya. Oppo A3s LCD blank hitam disebabkan karena putusnya jalur pada bagian LED fleksibel, sehingga membuat tampilan dari layar LCD-nya tidak menampilkan cahaya, sehingga gambar tidak tampak terlihat. Kemudian kita lakukan penggantian pada bagian LED dengan cara mengganti satu set. Ya, kita ambilkan LED di kanibalan di seri yang sama, kemudian kita pasangkan. Alhamdulillah kasus ini bisa terselesaikan. Ya, semoga tutorial ini bermanfaat. Salam dari saya, JS Flasher 39. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.